korupsi di negeri ini memang gila-gilaan, ya. Kemarin tanggal 23-24 Februari, 4 orang direktur Pertamina Patraniaga ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Anda tahu berapa nilai korupsinya? 193 triliun. Kok bisa perusahaan sekecil itu, sekecil maksudnya itu kan anaknya Pertamina, kok bisa korupsi sebesar itu? Nah, kalau Pertamina yang korupsi berapa itu? Ya, pasti lebih gede. Ini yang sudah mulai tipis di Indonesia, Pak. Coba lihat pejabat kita sekarang, Pak. Bandingkan pejabat Jepang. Pejabat Jepang, Pak, baru dituduh korupsi, sudah mundur. Bukan cuma mundur, Pak, nah bunuh dirinya karena dituduh bahwa tidak terbukti. Jepang, kita bukan lagi dituduh, sudah di penjara, masuk lagi caleg. Coba mikir, ini Indonesia, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video tentang Direktur Utama Pertamina yang oplos Pertalit jadi Pertamax, saudara-saudara. Mana ini? Untungnya ketemu ya, untungnya ketemu. Berarti selama ini kita yang pakai Pertama khususnya, ya gimana? Kita lihat bagaimana video-videonya dan bagaimana reaksi dari para netizen dan bagaimana hukum korupsi itu menurut Islam. Tidak banyak-banyak buang waktu, mari kita simak bersama-sama. Rugikan negara 193 triliun. Oplos Pertalit jadi Pertamax. Dan parahnya lagi, tersangka adalah Direktur Utama Pertamina. Pengen dapat kualitas yang lebih baik, beli Pertamax. Ternyata Pertamaxnya dioplos dari Pertalit. Parah banget. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalit untuk kemudian di-blending atau dioplos menjadi Pertamax. Rifa melakukan pembelian untuk RON 92 atau Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau Pertalit, atau yang lebih rendah, kemudian dilakukan blending untuk menjadi RON 92. Dalam kasus korupsi ini, Rifa Siahaan dibantu 6 tersangka lainnya dan mereka semua adalah petinggi perusahaan. Padahal kemarin masih angkat kasus korupsi 271 triliun. Wow. Kalian masih inget gak kasus mobil yang ngisi BBM jenis Pertamax terus mogok? Pas dibongkar di bengkel, ternyata Pertamaxnya kotor dan itu ngimbasnya sampai ke mesin-mesin juga. Ya. Nah, ternyata plot twistnya pelakunya adalah dirut Pertamina Patraniaga itu sendiri. Lu bayangin aja, RON 90 disulap menjadi RON 92 alias Pertalit yang dioplos menjadi Pertamax. Dan kira-kira lu ngebayangin berapa tahun mereka udah ngelakuin hal itu? The real BUMN Pertamina sudah tipu rakyat sendiri demi keuntungan pribadi. Pejabat kita kurang kaya apa lagi? Korupsi minyak mentah rugikan negara hingga 193,7 triliun. Wajar angkanya fantastis karena ini mungkin dilakuin satu Indonesia. Dan selain Rifa Siahaan, dirut Pertamina Patraniaga itu sendiri, anak bos minyak Riza Khalid jadi tersangka juga. Jadi total yang ditangkap sama kejaksaan sampai hari ini ada 7 tersangka. Berarti selama ini kalian yang ngisi pakai Pertamax sebenarnya adalah Pertalit yang nggak ngantri dong. Oh, 7 tersangka ya. Korupsi di negeri ini memang gila-gilaan, ya. Kemarin tanggal 23-24 Februari, 4 orang direktur Pertamina Patraniaga ditangkap oleh Kejaksaan Agung.
Anda tahu berapa nilai korupsinya? 193 triliun. Kok bisa perusahaan sekecil itu sekecil maksudnya itu kan anaknya Pertamina. Kok bisa korupsi sebesar itu? Nah, kalau Pertamina yang korupsi berapa itu? Ya, pasti lebih gede lagi. Triliun ini ya. Itu yang ketahuan loh ini. Gila, gila. Tahu nggak berapa lama dia korupsi itu? 5 tahun. Nggak ada yang tahu. Dari 2018 sampai 2023. Prakteknya tahu nggak seperti apa? Ya, dia ini anak perusahaan ini Pertamina Patraniaga ini dia bertanggung jawab untuk menyediakan BBM di negeri ini. Ya. 5 tahun. Nah, BBM negeri ini kan ada Pertalite, ada Pertamax. Nah, dia seharusnya beli Pertamax dari luar negeri, impor, jual Pertamax, ambil untung sedikit, kan begitu. Tapi bukan begitu yang dilakukan, ya. Dia beli Pertalite dari luar negeri, masukkan ke kilang di dalam negeri sini, terus dioplos. Itu Pertalite dioplos, terus jadi deh Pertamax, dia bilang. Hah? Dia jual deh, dikirim deh ke SBPU, dia jual tuh. Dia bilang itu Pertamax. Apa nggak hancur mobil rakyat itu? Dan itu kan merugikan ratusan juta rakyat Indonesia selama 5 tahun. Anda percaya bahwa yang di atas-atasnya nggak terlibat sampai ke presidennya? Hah? Semudah itu maling di negeri ini, menipu rakyat ratusan juta 5 tahun, nggak ada yang tahu. Ya. Oke. Netizen ada komentar? Siapa yang kendaraannya selalu diisi Pertamax? Selamat, Anda kena tipu Pertamina. Kejagung baru-baru ini menetapkan 7 tersangka dengan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Gampangnya, buat kalian yang isi Pertamax dari 2018 sampai 2023, itu ternyata Pertalite. Gimana cara ngoplosnya? Di blending di depo atau storage, diolah lagi dan dijual sebagai Pertamax. Nah, selama periode itu, negara mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun rupiah. Itu setara 60 juta kali bolak-balik liburan ke Disneyland Amerika Serikat. Dan bisa buat beli Tesla Cybertruck seri terbaru buat seluruh populasi warga Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ya, emang nggak penting analoginya. Tapi fakta kalau kerugiannya sebesar itu, pasti harapannya hukumannya pun setimpal. Harapannya. Kayaknya udah nggak beres. Tapi apa ya? Biarin aja deh. Orang kalau korupsi itu bukan karena kurang makan, tetapi orang bisanya korupsi karena rakus, Kang, ingin menumpuk. Nah, itu yang menjadikan fatalnya orang rakus. Apakah para koruptor itu memang orang yang kesulitan makan? Bukan. Kekayaannya berlimpah. Untuk makan sampai 1 tahun atau 3 tahun kemudian mungkin gak habis. Tetapi kenapa masih mau berkorupsi? Karena apa? Karena rakus. Hei, Anda yang baru korupsi itu, apa nggak malu tangan dipakai korupsi terus dipakai sholat? Allahu Akbar. Rakus sebenarnya. Di tangan baru nyogok. Rakus Terus Allahu sebenarnya, Akbar. Apa rakus nggak ya. malu di bawah tangan hasil nyogok? Penanya pakai apa tuh? Tuh baru ngetik yang jelek tuh. Ini begini, ini begitu. Tangannya baru dipakai untuk mencela orang. Terus mengatakan Quran, Sunnah, lalu mengatakan Allahu Akbar takbir dengan tangan yang baru dipakai maksiat. Apa nggak malu? Coba antum tuh yang rekam tuh handphonenya tuh. Coba. Ada gambar apa di situ? Apa nggak malu handphonenya dimasukkan ke saku di bawah sholat dan di situ ada gambar-gambar yang tak pantas? Apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Kalau kau ambil babi, kau panggang, kau kasih kecap, kau makan, itu yang dosa kau sendiri. Tapi kalau korupsi kau makan, kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya. Kalau kau makan babi, di akhirat kau nggak perlu nyari babi. Tapi kalau korupsi, kau mesti cari orang itu. Kalau kau korupsi satu desa, berarti satu desa mesti kau cari. Kalau kau cari korupsi satu provinsi mesti kau cari. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah pernah korupsi, maka uang korupsi itu dihitung,
serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Dulu kau korupsi berapa? 100 juta. Hitung balikkan. Jelas? Ada orang nanti mati di hadapan Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Diambil orang yang pernah dia aniaya, pungli, kutipan liar, korupsi, sogok. Habis amalnya, diambil di akhirat. Oleh sebab itu kita tulus, ikhlas, bersih, sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam nih. Amin. Hidup ini bukan sebentar, bukan lama, saudaraku. Hidup ini hanya sejenak saja. Seperti orang yang bernaung di bawah pokok kayu sementara hujan. Hujan berhenti, kita pun berlalu. Habis ini kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita pun akan masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita selamatkan dari neraka jahanam. Amin. A'udzubillahi min dzalik. Contoh, kenapa korupsi itu hukumnya haram? Diharamkan oleh Tuhan, oleh Allah. Pada hakikatnya filosofinya untuk menjaga kehormatan hamba supaya tidak rendah statusnya. Amin. Sebab kalau dilakukan itu, maka dia sedang merendahkan kehormatannya, sedangkan Allah tidak menginginkan hambanya rendah. Kita itu dicipta satu-satunya makhluk yang tercipta langsung statementnya dalam keadaan terhormat. Kalau ambil uang negara, Amin. itu susah itu. Kenapa? Karena harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Pidato, bikin, minta muat di medsos. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan hilaf atas dosa dan kesalahan, dan saya berjanji akan mengembalikan semua aset negara yang saya ambil. Baru sah. Kalau dia minta maaf, bertobat, tapi aset negara tetap diambil, tobatnya tidak dikembalikan. Maka saudara, kalau ada kasus seperti itu di sini, bertobat supaya diterima tobatnya, kembalikan barang negara. Ini yang sudah mulai tipis di Indonesia, Pak. Coba lihat pejabat kita sekarang, Pak. Bandingkan pejabat Jepang. Pejabat Jepang, Pak, baru dituduh korupsi, sudah mundur. Bukan cuma mundur, Pak, nah bunuh dirinya karena dituduh bahwa tidak terbukti. Jepang. Kita bukan lagi dituduh, sudah dipenjara, masih lagi caleg. Coba mikir. Ini Indonesia, Pak. Pencuri, perampok, koruptor. Bapak mulai sekarang yang curi uang negara, jangan kau bilang koruptor. Cantik sekali disebutnya. Bilang kau perampok, panga. Orang Bugis bilang panga, pencuri. Coba. Itu di Saudi Arabia, pencuri dipotong kepalanya, Pak. Malaysia, mencuri dipotong tangannya. Di Indonesia dipotong masa tahanannya. Ya begitulah tadi sekilas tentang masalah pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax ya, dan kasus korupsi. Semoga mengambil ibrah atau mengambil pelajaran dari hal tersebut, dan bagaimana kepada dari Ustadz menasihati kita tentang masalah korupsi supaya kita tidak terjerumus ke dalam korupsi tersebut, dan lebih hati-hati menggunakan uang rakyat, dan semoga kita semuanya terlindungi dari hal-hal yang buruk seperti itu, dan semuanya hal-hal yang buruk, tidak hanya korupsi, dan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, khususnya yang nonton video ini dan umumnya pada umat Islam semuanya, dan menjadi pelajaran yang berharga, karena orang korupsi itu bukan yang kekurangan sebenarnya ya, orang yang boros atau orang yang tamak
selalu kurang, tidak pernah bersyukur, selalu kurang dan kurang. Itu salah satu ciri orang yang korupsi, tidak pernah puas apa yang mereka miliki. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, terhindar dari hal-hal yang seperti itu, termasuk korupsi, hal-hal yang jelek yang dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini di Tuan Guru Official, silahkan di subscribe. Kita selalu mengupdate hal-hal yang bermanfaat buat saudara-saudara kalian. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.